Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih buat kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu debat di mana ada yang lebih parah dari Ustadz Juma. Kalau kita melihat Ustadz Juma adalah dia copot ayat, copot sini, tetapi ada lebih parah lagi dari Ustadz Juma, di mana ada sebagian dari mereka juga yang menyampaikan logikanya tentang tentang pemahaman Alkitab yang mereka sok tahu, sok pinter. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Paulus. Tapi itu tidak masuk akal menurut saya. Ya, itu tidak masuk akal. Karena kita menyembah Kristus Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga akan mendengarnya lebih jelasnya bagaimana seorang polemikus ini menyampaikan penjelasannya tentang kekristenan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Coba kamu kasih tahu sama netizen di bawah, sebagaimana kamu percayakan Yesus Tuhan, dengan cara seperti apa dia jadi Tuhan? Silakan. Nggak, paling tidak juga itu loh, kenapa kalian nggak revisi bagaimana kalian menggambarkan Tuhan kalian gitu loh, Knight. Kenapa kalian tidak merasa Tuhan itu harus dijaga harkat martabatnya, jangan dibuat seperti setengah telanjang begitu, kenapa gitu kan, kayak nggak gimana ya, kamu nggak merasa itu terlalu bagaimana gitu, memalukan gitu? Kalau kami ya Pak, Bu, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sesuai dengan manuskrip aslinya, begitu. Karena Kristen itu mempunyai tradisi dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal yang lestari sampai sekarang. Jadi kami tidak punya wewenang untuk merubah ya ayat-ayat yang ada di Orang dalam. ayatnya aja kamu revisi kok kamu bilang tidak punya. Kan kami punya Tidak boleh manuskrip memakan asli. babi, tidak Baik, boleh memakan ingat. babi, dirubah jadi babi hutan. Hah? Babi Saya tanya sama hutan? Anda, 2 Korintus 11 nomor 17, apakah itu dari original text juga? Perkataan Tuhan atau perkataan siapa? Ini dalilnya saya bacakan. Apa yang aku katakan kata Paulus ya, ini saya bacakannya. Di 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan Kata tadi ini firman Tuhan yang tidak boleh dirubah. Apakah Tuhan pernah memberi wewenang sama Paulus katakan ini? Oh iya. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan bukan firman Tuhan? Coba baca betul-betul itu. Saya baca ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini menunjukkan ya, Rasul Paulus mengajarkan kami itu harus mempunyai iman. Begitu, Pak. Tidak ada bahas iman di sini, Bang. Iya. Ayat ini siapa yang memberi legalitas sama Paulus menulis ini? Tuhankah yang memerintahkan sama Paulus atau ini perkataan Tuhan? Oh iya. Tadi semuanya di original text, bapak-bapak gereja yang tersuhur. Sekarang ada bapak-bapak gereja berkata-kata gini, masih juga kalian bilang dari Tuhan. Iya. Sebentar ya, saya buktikan kepada Anda ya. Silakan. Yohanes 1:14 buktinya ya? Iya memang. Yohanes 14:6. Ingat. Knight, hati-hati, saya peringati kamu. Pika ini penghafal Bible dia, jangan sampai kau dipermalukannya ya. Oh, saya nggak malu karena kalau orang yang nggak mengerti ya mungkin. Tapi kalau ada Kristen yang malu, ada. Karena apapun itu terlanjur semuanya. Bukan terlanjur. Dia mengatakan semuanya sudah terlambat. Silakan Kinaet, ini apakah ini perintah Tuhan nih menuliskan ini?
diperintahkan oleh Tuhan kah? Siapa yang memberi wewenang sama Paulus tulis ini? Pendeta kah atau buatannya sendiri gitu? Ya, itu kan menunjukkan iman kalau Anda betul-betul kalau teliti Tidak ada gitu. iman di situ, Bang. Bukan, mohon maaf ya, ini bukan ngeyel, tapi tidak ada iman di situ. Iya, Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti di sini jelas bahwa dia berkata-kata bukan dari firman Tuhan. Melainkan seorang yang apa itu dia bilang di situ. ya, ya sebagai orang yang berkeyakinan kan, berarti beriman. Tidak, kenapa dilompatin yang B? Tuh, apa itu B? Makanya baca betul-betul. Sebagai orang yang bodoh, yang berkeyakinan. Oh, yang bodoh. Nah, berkeyakinan, ya kan? Berarti dia menuruti bulat-bulat apa yang hanya diperintahkan Tuhan Yesus. berkeyakinannya, teman-teman. Bukan. Dia sangat yakin dia bodoh kan? Saya nak bawa paci dan maci ini ke Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Di situ terbukalah mata Anda semua jika Anda membaca di situ. Oke. Oh, saya bukakan. Kisah Sabar. Para Rasul Tulisan 9, siapa tuh? nomor Tulisan siapa tuh? 13. Bacalah dulu. Satu-satu lah kita selesaikan. Ya, Kalau saya tahu. loncat-loncat Saya tahu, macam karangan tupai Lukas, itu. menceritakan Paulus Sat- ketika sampai di Damsyik, di Damaskus, ya kan? baca dulu lah. Atau saya Janganlah bacakan lah. diajari saya Bible. Oke. Yang sekarang ini yang tadi ini, saya mau dapat konfirmasi Iya, ini, apakah keterangan dari Tuhan Iya, makanya. atau Paulus sendiri yang bodoh? Makanya yang bacalah. Saya baca ya ayat 9 ayat 13 ya. Kenapa lari? Ya, dengar dulu jawabannya Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang kudus, dan dia di antara mereka dengan penuh dengan iman kepala untuk mengangkat semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan firman Tuhan. Nah, makanya dengari, semaki betul-betul. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia tidak boleh memegang. Oke, Berarti saya dia memuji Anda ya. dia Saya menuruti memuji firman Anda. itu. Ini perkataan siapa, Bang? Yang mana? Yang kamu yang saya baca tadi kah atau yang sekarang ini? Yang ini apa? Perkataan siapa ini? Ini adalah tulisan Rasul Paulus tercinta kami, oke? Oke, tercinta Paulus. Kalau tadi di Kisah Para Rasul 9 itu sampai 13 itu tulisan siapa itu? Kisah Para Rasul 9 ya? Nah, ini tulisan siapa dulu nih? Google dulu ya. 9. Apa saya bacakan ini nih? Saya bacakan Kisah Para Rasul 9 Namun, nomor 5, 13. Ananias menjawab, Ya. Jawab Apa di Google Ananias. lagi Kinaid? Dah. Apa di Google aja? Google lah. Iya, iya. Kalau ini Kisah Para Rasul 9 nih, siapa ini? Kisah Para Rasul 9 ini ditulis oleh Yohanes, oke? Idi. Yohanes mana? Yohanes mana di Kisah Para Rasul? Yohanes 1 ayat 1 baca dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 samakah enggak? Bang, Kisah Para Rasul ini tulisan siapa ini? Tulisan Yohanes. Dari 1 sampai 17 itu tulisan siapa? Tulisan Yohanes. Anda mau Coba bukti? Bang tampilkan aku data Bang dari Yohanes dari 1 mana? ayat 1 itu sama. Bung. Itu bukan Di sini sejak sudah jelas membuktikan bahwa orang yang tidak sama ada menulis. Pembatasan ke lompat-lompat. Emang itu catatan gereja dan tradisi gereja, ngapain gue dengerin sama lu? Iya, makanya aku nanya, catatan gereja ini betulkah atau tidak? Sudah jelas dia bilang bukan firman Tuhan, masih juga Rasul mulia. Baca ya, baca Yohanes 1 ayat 1 sama Kisah Para Rasul ayat 1 sama kan enggak? Kenapa kamu percaya catatan gereja? Padahal di gereja-gereja Amerika mereka mengawinkan sesama jenis. Harusnya kamu berdasarkan studi. Karena banyak gereja-gereja yang salah kaprah. Maci, Parpuluhan itu di perjanjian lama, tapi gereja-gereja masih meminta. Ada yang minta, ada yang tidak.
Jadi Ternyata teman-teman Kristen banyak yang tidak jangan berdasarkan gereja deh, karena ada juga yang sesat. Harusnya berdasarkan kitab suci gitu. Nah, terima kasih Maci. Maci, tolong buktikan saya di ayat Alkitab mana yang mengatakan harus kawin sejenis. Tolong dong buktikan. Ada Di mana? Wahyu 19 nomor 7, Wahyu 19 nomor 7. Sebentar saya bukakan. perkawinan anak domba. Tempat ketawa lagi dia ya. Iya, enggak malu ya. Baru ini ku dengar Yohanes menulis kisah para rasul. Itu saya bilang teman-teman Kristen banyak sekali yang harus Ah, belajar. kenapa? Terutama mereka yang Sebelum Kenapa Wahyu 9 ayat berapa? Kenapa? Enggak, aku Kenapa? bersyukur Apa loh, problemnya? Pikai, aku bersyukur ya kamu, Koko yang dulunya Kristen dan sudah tahu agamanya, kitabnya. Kalian yang menyampaikan itu kepada umat Kristen sendiri gitu ya, bukan kami gitu. Jadi kayak Knight, kamu kalau nggak banyak baca kitabmu. Jadi kamu lebih confident gitu. Ini kamu bilang kata gereja-gereja, kan aneh sekali. Bukan, Sebelum itu. Anda kalau ndak percaya Yohanes 1 sama Kisah Para Rasul 1 itu sama. Tar dulu, sebentar Bang. Ini saya nampilin data. Kisah para Oke. rasul itu, ya kan, adalah kitab penerima perjanjian baru pada Alkitab Kristen yang terutama berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi. Kisah para rasul ini diyakini ditulis oleh Lukas dan merupakan lanjutan Injil Lukas, meskipun dapat dianggap susunan kesatuan pemisahan dengan kitab Injil Lukas sudah pada naskah-naskah tertua. Jadi Kisah Para Rasul ini dibuat oleh Injil Lukas. Anda salah, bukan di Yohanes 1. Jangan Nah, Injil Bang Koko, dibuat oleh Lukas. Iya, ini- Selidiki. jadi kita melengkapi aja dulu Bang. Nah, Anda Jadi kisah para rasul 1 sampai 17 itu tulisan Lukas. betul. Selanjutnya ini perjalanan Paulus ke Damaskus, Damsyik. Diceritakan oleh Lukas. Yang tadi dibacakan sama King Knight itu, kisah para rasul 9 nomor 13 itu kesaksian Paulus sesudah tiba. Namun yang ditanyakan kemudian, dari mana Paulus mendapat legalitas, kapasitas, mandat, amanat bahwa apa yang dia katakan bukan firman Tuhan. Nah. Ternyata dia lari ke tulisan Lukas itu juga dia tidak tahu. Nah, Aneh. terima kasih ya Pak Pike ya. Nah, sama-sama Bang. Memang kita harus mengajari kamu tentang Bible. Kalau kamu memberi soalan, kamu menjawab sendiri. Mantap kan? Iya. Daripada saya menunggu sampai pagi tidak ada jawaban. Iya kan? Kamu memberi soalan, kamu menjawab sendiri. Mantap kan? Bang Pokor, selamat malam, selamat pagi Bang Pokor. Bang Pokor. Memang itu adalah tulisan Lukas. Tadi Kristen, Bang Yohanes, Pokor. sekarang Lukas. Gimana sih? Kamu mabuk ya? Kok ketawa-ketawa sendiri sih? Bukan, saya sengaja menguji kalian. Bilang aja nggak Astaga, tahu. dia bilang kita diuji teman. Bilang aja nggak tahu. Dia dari tadi kenapa kan Enggak, yang aneh begini. Yang lucunya, Jangan buka TikTok. bukan. Yang lucunya, kamu membuat soalan, kamu menjawab sendiri. Lah, kenapa? Gimana kami jawab? Kamu kalau sudah tahu kebenaran, Justru ngapain kami kamu mau hanya mencari-cari meminta kesalahan sampai lagi? benar, Apa yang ternyata Yesus Anda penipu tidak tahu itu? Anda sendiri. Hah? Yesus? Apa yang benar? Apa yang benar? Ya, saya baru ketemu ini orang yang memberi soalan, dia memberi Ya, jawaban. kami juga baru Kayak kalau di ketemu Bible malam ini itu, bahwa kita para rasul itu tulisan Lukas, Yesus tulisan penipu, Yohanes. ya. Baru kita ketemu. Kayak Memang saya sengaja Bible itu. Bilang aja kagak tahu. Kalau nggak tahu, memang saya sengaja Tidak menggiring tahu, Anda ya. ke situ. Bang Pokor, selamat pagi Bang Pokor. Kristen apa Islam Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen. Umurnya berapa Jadi Pak? Kalau boleh coba tahu. Bang, kalau sudah ada kawan-kawan yang memalukan begini Mas sempat ketawa nauzubillah min zalik.
Nggak, yang aneh gini, yang aneh begini, Ya. yang aneh begini, masa menguji, jadi gini, kalau kita berbicara dan berdiskusi tentang suatu Alkitab atau Bible, harusnya berdasarkan kitab gitu, bukan opini gitu loh, atau Betul. iman. Jadi data per data gitu, karena kita nggak bicara iman di sini. Nah, kalau tadi anak tadi itu bilang mau apa tadi katanya mau Menguji, menguji, sementara itu kepercayaan kamu, kepercayaan Al-Quran. Nah, hebatnya kami yang mempercayai Al-Quran ini lebih paham, lebih hafal kitab kamu daripada kamu. Harusnya kami yang mengetawain kamu, bukan kamu yang mengetawain kita. Gitu loh. Ya, nggak apa-apa, Madam. Memang begitulah kriteria. Karena di Yohanes 7, Yesus berkata memang, kalau mengikut ajaran iblis itu memang suka ketawanya dia. Jadi Bang Kokor, ini yang jarang-jarang dibahas loh. Ini, kamu percaya nggak Yesus itu mati tersalib, Bang? Artinya begini, Bang ya. Kalau kita berbicara iman ya, iman itu kan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya udah. Ya Di sini bukan iman, Bang. Kita dialog. Ya makanya kan, Kamu percaya nggak Yesus itu tersalib, Bang? ya sebagai orang Kristen percaya lah. Ya percaya ya, sebagai Kristen. Nah sekarang kalau menurut kitab yang Anda baca, boleh dibenarkan nggak Yesus tersalib ini, Bang? Oh, dibenarkan. Dibenarkan ya. Betul. Baik. Saya nanya nih, Ah. dengan awal-awal saja, Bang ya, saya membuktikan bahwa ternyata itu adalah buatan-buatan dogma dari Romawi atau orang-orang Farisi. Membuat karangan bahwa ada satu sosok manusia tersalib untuk menebus dosa, padahal itu diadopsi dari ajaran paganisme. Sekarang bagaimana dibuktikan Yesus ini benar-benar tersalib? Siapa yang memikul salibnya itu, Bang? Dari tempat dia ditangkap sampai ke Golgota, Bukit Tengkurak, siapa yang memikul salibnya kira-kira? Abang tahu nggak? Sekarang saya tanya, tadi abang bilang orang buat-buat ya. Abang tahu nggak siapa yang buat itu? Ya tahu. Siapa? Menurut Yesus, Matius 23:15, itulah tokoh sekte orang Nasrani, ahli Taurat, orang Farisi, Paulus. Kalau saya sih, Langsung saya jawab dengan dekat, kalau Bang. saya bisa bantu bisa menjelaskan siapa yang bantu mikir. Bahkan Kalau abang jawaban yang seterusnya, Bang, kamu boleh dapatkan dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Hasil penyelidikan Lukas kemudian membuat satu buku, Bang. Begini, Pak. Diimani sama Abang, Kristen, padahal itu dengar dulu. hasil penyelidikan. Dengar dulu, Bang. Alkitab itu kita tidak bisa Bang, jangan lagi kamu jelaskan itu, Bang. Dengar Kami dulu, sudah tahu bahwa dengar Bible dulu, itu saya karangan manusia. Karena begini. Sekarang yang memikul salibnya Yesus ini, Bang, satu ayat siapa? dengan satu ayat ya. Alkitab tidak bisa dibahas seperti itu. Harus lihat dari Gimana? awal sampai akhir. Tidak bisa angkat satu Baik, ayat. baik, Ya. baik. Oke, jangan baca satu ayat. Nah, sekarang kita membuktikan siapa yang membaca satu ayat di sini. Tadi kan- Siapakah yang memikul salib Yesus, Bang? Ketika ditangkap sampai di Golgota itu? Saya tanya abang. Abang bilang tahu siapa? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Ya kan? Nanya Sebentar. Pakar. Jawab soalan dengan soalan. Pakar, sebentar, pakar. Saya mau kasih tahu kamu ya. Ya. Pikai ini dulu dia itu Kristen. Dia sudah membaca kitab kamu, mungkin lebih hafal dia daripada kamu. Jadi Artinya begini. sebentar, saya Sebentar belum dulu, sebentar. selesai. Sebelum Sebentar dulu, selesai, sebentar. sebentar, saya belum selesai. Kamu Oh, ya, belum sudah. bisa tanggapin kalau saya belum selesai. Ya, lanjut. Artinya begitu dia menjelaskan sesuatu dalam Alkitab, dia juga memberikan referensi. Harusnya kamu catat deh, bener gak yang dia bilang? Udah gitu, kamu cek di dalam Bible-mu. Gitu. Jadi jangan bilang kamu tidak tahu, jangan baca perikop. Dia itu sudah lebih hafal dari kamu. Ya, aneh loh, Midam. Ini yang diceritakan di Bible ini Tuhan loh. Aku kawan-kawan, kalau saat ini Perdana Menteri saya disalib, itu akan viral sampai hari kiamat, tidak akan kontradiksi. Nah, ini menurut karangan-karangan Yunani, orang Farisi ini, yang disalib ini adalah Tuhan, penebus dosa kepada orang-orang yang tidak sunat yang makan babi. Boleh-bolehnya kontradiksi gitu loh. Sehingga bila kita tanya dengan kronologi saja, siapa yang memikul salib Yesus? Ini yang membuat akhirnya si pendeta D yang selalu membuat konten, saya naik di kemalnya, akhirnya dia bilang, ya itu kemenan kita, jangan dibahas-bahas Bang ya, minta tolongnya itu kemenan Kristen. Akhirnya di situ.
Padahal di sini kita mau kasih tahu sama jemaat-jemaat yang di bawah itu, yang sudah ragu dengan kekristenan. Atas nama siapa? Kalaulah betul Tuhan pernah tersalib, ayo sekarang saya uji. Safety. Siapakah yang memikul salibnya itu? Sampai dia disalib. Siapa? Silakan. Pakai data ya bang ya, tolong ya, biar kita abang-abang bang Pokor ini nggak dipotong terus sama bang Pikai. Sangganya sama ke Markus, Matius, Lukas, terserah. Ini pakai data dulu bang. Silakan Bang Pokor. Oh, lagi dekat. Tapi kan sama jemaat Anda di bawah, Bang. Banyak jemaat di bawah tuh. Bentar, saya lagi ada urusan sedikit. Itu ada orang gitu. Aku menit. Oke, silakanlah dulu teman-teman kalau gitu. Silakan, beliau masih ada pekerjaan. Nanti untuk jelasin aja. Nah, kita lagi. Oh ya udah, itu nanti belakangan aja dulu. Ya teman-teman Kristen yang mau dibawa naik, siapa yang mau menggantikan Bang Pokor sementara, masih ada slot kosong satu di atas, masih Iya. ada kursi. Nggak, gini loh Koko, gini loh. Apa? Yang heran tuh gini, di bawah tuh banyak, kalian jangan membahas agama kami, kitab kami, katanya kan. Padahal waktu kita membahas pun, kita tidak mengurangi satu titik pun. Kita Betul. membacakan exactly apa yang di dalam kitab Anda, tanpa mengurangi, tanpa membelok-belokkan, ya kan. Tapi kalau kalian umat Kristen yang penghujat itu, yang menghina Allah kami lah, Nabi kami lah, dipelintir-pelintir lah. Kalau kita, begitu kita membaca referensi, satu titik pun nggak kami berubah loh. Jadi harusnya begitu diajak diskusi jujur, nggak usah marah, nggak usah emosi, karena apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Anda. Data-datanya kami berikan gitu loh. Jadi harusnya jangan emosi sama kita. Nah, kalau kalian bilang kami ini adalah penghujat, penghina, pertanyaan saya adalah umat mana yang menggambarkan Tuhannya setengah telanjang, digantung dengan tangan dipaku. Ya, kalau di Islam itu Nabi Isa atau Yesus itu mulia, diberkati, nggak mungkin dia disakiti. Kami aja nggak rela. Kalau aku hidup di zaman Yesus, dia mau disalib itu, aku langsung menyerbu itu si Romawi itu, kucucokkan dia juga gitu loh. Bukannya malah mau membantu dia disalib gitu loh. Jadi sebenarnya kalian ini kalau memang pencinta Yesus, harusnya pertama, tolonglah pakein dulu dia baju yang sesuai gitu. Jangan seperti itu. Kita aja ngelihatnya gimana nggak enak gitu loh. Zaman dulu susah baju, susah cari baju, makanya nggak pakai. Masalahnya, Madam, Waduh, Yesus susah itu baju. lagi pas disalib, bajunya dia itu diambil orang. Ya, Iya, jadi enggak, pas dia maksudnya mikul gini loh. salib, Si Paulus aja waktu dipenggal kepalanya, digambarkan dia masih pakai kepala loh, enggak cuman leher doang gitu. Masa ini seorang Tuhan? Kalaupun lah menurut kalian dia memang disalib, apapun lah menurut kalian, janganlah digambarkan seperti itu gitu. Janganlah digambarkan dalam keadaan seperti itu. Ya kenang aja apa yang dia lakukan, tapi jangan digambarkan seperti itu gitu kan, itu mengerikan ya gitu loh. ada rasul kepalanya kan, Umi. baru tahu saya. Umi, Ya. Umi, kalau si Paulus digambarkan leher aja gak ada kepalanya, entah bukan Paulus, tah si Parto, tah siapa tuh? Nggak, maksudnya Bang, kalau seorang rasul aja nggak digitukan gitu, masa ini seorang Tuhan loh, kalau memang mereka menganggap itu Tuhan ya Bang ya gitu loh, kan kayak gimana gitu ya, kita kan kayak aduh, kayak sayanya ngelihatnya kayak nggak kuat gitu loh, ih kok bisa ya Hantu bukan Tuhan, hantu. gitu, kayak kok kejam banget gitu loh, ya janganlah gitu loh, menurutku sih ya. Nanti kalau sekali lagi nanti jangan gitu, Tuhannya kau gunting rapi-rapi rambutnya gitu ya. Gunting rapi-rapi lah rambutnya kayak Minimal kayak begini ya, Madam ya, Madam. Iya, kayak minimal begini. pakai baju gini kan dia cantik ya. pakai jas. Sambil megang batu. Tapi enggak cocok kalau pakai jas disalib pakai jas enggak cocok lah. Karena kan gini, Ini Bang. Bang Suwarto ini apa yang mau disampaikan Bang? Bang Soeharto, monitor. Monitor malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan silakan Pak. Enggak ya, kepingin mengulang dari penjelasan tadi Bang. Yang mana tuh? Silakan. Itu buat soal untuk Kristen-Kristen yang lain nanti. Masalah kalau memang Tuhan disalib, siapa yang memikul salibnya itu bagus sekali. Jadi beri jawaban. Iya betul. Siapa yang memikul Jadi salib? bukan saja itu memikul salib Bang ya. Kontradiksi Bible itu tentang penyaliban itu ada 7. Iya. Yang pertama sekali yang memikul salib itu siapa? Yang kedua kalimat terakhirnya apa? Karena ada yang sudah selesai, ada yang Eli. Yang memikul salibnya ada yang Yesus, ada yang Simon. Begitu juga pakaiannya ada yang ungu merah jambu, ada yang warna ungu. Jam penyalibannya ada yang pukul 3, ada yang pukul 9, ada yang pukul 12. Dan begitu juga jam Gempa bumi. gimana? Gempa bumi katanya. Bukan, itu di Matius itu lain sudah itu. Itu sesudah kebangkitan itu. Di Matius 27:52 kalau itu. 51 sampai 52. Ini penyaliban aja, kronologi perjalanan penyaliban itu aja. Betul Ini nggak berapa pertanyaannya kontradiksi Bang? dalam Bible itu. Betul nggak siapa yang memikul salib? Betul, ini saya buat tuh. Jadi Biar jelas. kalau sudah sosok Tuhan diceritakan Bang, na'udzubillah, tidak mungkin kontradiksi, maka maha benarlah Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat 82 itu kan. Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran itu bukannya datang dari Allah, maka tentu mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak, kata Allah. Maha benar Allah pula dengan segala firman-Nya, Al-Baqarah 79. Bahwa kecelakaan besar itu kepada mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka bilang dari Tuhan. Padahal itu mengandung ayat makna yang kontradiksi. Jadi kita di sini bukan untuk merendahkan, enggak. Tetapi kita mengajak teman-teman kita Kristen ini mengukur caranya berpikir, apakah boleh kembali kepada ajaran yang benar atau tidak. Secara logika gitu Bang. Maksudnya cara berpikirnya secara logika. Ya, jadi kalau bernarasi tentang logika Bang, enggak usah ke penyaliban lah. Kalau itu. Tuhan sejak kok manusia, itu aja. Enggak boleh. Logika kita, coba anak-anak kita. Kalau cuman di soal kayak gitu orang Kristen itu banyak dalilnya Bang. Kalau masalah salib tadi dalilnya sendiri Bang, ini kan kita membawa untuk berlogika ini kan untuk otak kita secara umum, bukan otak Kristen. Itu loh. Iya, kalau sama-sama Islamnya. Saya tanya anaknya, dia bilang, nak, pernah percayakah Tuhan itu dilahirkan sama manusia? Lah, dan aku ketawa itu. Mana bisa lah Pak, kalau begitu nanti mama melahirkan Tuhan katanya, coba. Dibilang, nak, yang menjawab ini. Tahu tak nak, Tuhan itu dulu pernah mati tau. Dia kata Pakcik ini gila lah. Ini ada di saya fotonya nih, tenang. Siapa yang memikul salib? Karena ada 3 penulis ini, Matius, Yohanes, 4, Matius, Yohanes, Markus, sama Lukas. Begitu juga Bang tentang tentang keledai itu. Nah ini aku ini kalau Tuhan, sembah aku anak Sinti. Nah itu sama juga itu tentang yang dibahas selalu itu keledai kan. Kalau 4 penulis itu, contoh di Matius 21 itu Yesus yang mau menyuruh. Lukas 19:30 Yesus yang suruh. Markus 11:2 nomor 2 itu Yesus yang suruh. Tetapi kalau di Yohanes 11 14-15 Yesus sendiri yang mendapatkan keledai. Coba. Bahwa inilah celakanya manusia ketika membuat karangan kitab, lalu dia bilang ini dari Tuhan. Ketahuan gitu. Siapa? Dari mana dia orang ketahuan ya? Sama orang-orang ahli kitab yang pembaca Bible. Orang-orang Islam lah pastinya. Karena kalau Kristen itu dudukan kitabnya sebagai ranah keimanan, dia tidak mungkin jadi Kristen Bang. Coba, giliran kita sebagai Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Mana yang lebih banyak ayat dalam Bible itu? Yesus utusan Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Satu pun tidak ada ayat Yesus Tuhan jadi manusia. Tetapi kalau Yesus utusan Tuhan ada 376 ayat.
Bang Al, di sini saya pernah lihat diskusinya Bang Blender ya. Apakah benar muridnya Yesus itu ada yang mati dilempar panci, Bang? Ada nggak dalil? Gimana? Ada nggak muridnya Yesus itu matinya dilempar panci? Itu benar. Ada orang Kristen yang nanya gitu pernah. Dilempar apa itu? Panci apa itu? Iya, panci itu panci Iya, masak, apa, panci masak, itu alat apa? masak. Kuali. 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 Dulu. Iya, Oh, ada nggak dalilnya? Nggak pernah saya terbaca soalnya. Oh iya, misalnya ada orang Kristen. Nah, contoh ini kok diskusi sebentar, saya sambung dulu yang tadi. Oke, lanjut. Contoh kalau Yesus didudukan sebagai Tuhan ketika kita Kristen. Nah, dalam Bible itu, Yesus itu memperkenalkan Tuhan atau dia bilang dia yang Tuhan. Satu-satunya ayat Yohanes 13:13 yang jadi ranah keimanan mereka sampai kiamat itu. Ternyata itu dari junjungan 2009 tiba-tiba berubah menjadi Tuhan di 2010. Jadi kalau kitab yang sudah dirubah-rubah oleh manusia, dikarang oleh manusia, pasti dia bilang dari Tuhan, nauzubillahi min zalik. Nah, ketika kita Kristen, didudukan Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Bible itu bertebaran ayat tentang Tuhan itu bukan manusia, tidak dapat dilihat oleh manusia. Maka sebab itulah kita membantah Bible kalau kita Kristen. Sebaliknya yang penghafal ini orang-orang Islam, karena Kristen tidak ada membaca itu. Sebaliknya yang kami percayakan imani saja. Coba kalau yang saya tanya dari tadi, ada nggak Kristen menjawab? Nggak ada. Karena tidak mungkin itu terjawab. Itu persoalan dari Tuhan. Yang boleh dijawab sama Kristen ketika persoalan dogma, doktrin gereja, itu boleh dijawab sama mereka. Apa alasannya kamu bernyanyi? Ya karena kami disuruh hari Minggu harus ada rabana kebaktian gitu. Apa alasannya kamu menuhankan Yesus? Ya karena ada perintah percaya Yesus itu Tuhan maka masuk surga kata pendeta. Padahal di Bible sebaliknya diserahkan kepada iblis. Orang itu tubuhnya, jiwanya kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Coba. Tidak ada di Bible itu. Percayalah kepada aku Tuhan karena masuk surga kalian. Tidak ada. Apakah ada kayak ini Bang Alhidayah, bahwasanya orang-orang Kristen ini dijamin masuk surga kata Yesus? Silakan Bang. Macam mana mau dijamin kalau memang satu-satunya dinum di muka bumi yang panggil dia Tuhan hanya Kristen. Jadi menurut Matius 7:22 itu kan sudah jelas itu. Bukankah kami bernubuat dalam namamu? Apa ini bernubuat? Ini yang dilakukan sama pendeta-pendeta di gereja menyembuhkan orang-orang. Oh, sus, datanglah, hadirlah kuasamu Yesus. Di tempat ini ya Tuhan, hadirlah engkau Tuhan. Sembuhkanlah orang ini. Itu kan nubuat. Bernubuat, kata Yesus. Mengusir setan. Begitu juga aku ketika berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah kami daripada perbuatan setan, godaan setan ya Tuhan, lindungilah kami dari perbuatan setan. Begitu. Berdoa dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Coba kalau orang-orang melakukan tanda mukjizat kayak Luga, itu pasti disebut Yesus. Dengan gitu. Kuasa Yesus, hadirlah dan jadilah katanya. Gak boleh gitu Bang, kena azab loh. Apa jawab Yesus kemudian? Bentar kok. Apa jawab Yesus kemudian? Anialah pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang. Anialah kalian dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Auzubillahi min dzalik. Maka jelas. Penolakan besar dari Yesus itu. Orang yang panggil dia Tuhan. Bang Cita, ada yang mau disampaikan Bang? Bang Toto, selamat malam. Ya, malam Pak. Kristen Bang? Kristen. Oh,
Silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Atau mau bantu si Pak Pokoren ini menjawab apa yang saya tanya, siapa yang memikul salib Yesus itu Bang? Padahal Yesus, Tuhan Pak. tuh yang Yesus, salib Bang. ini. Yesus yang disalib. Ya yang disalib itu kan Yesus katanya. Ini sesuai Yang judul nih, memikul ada salibnya, judul. Pak. Yang memikul salib siapa tuh? Simon orang Kinere. Gimana? Simon orang Kinere. Ini Abang bisa coba aja. Bang, gini loh kalau menjawab. Matius 32 nomor 27. Yang memikul itu adalah Simon, gitu. Itu contoh. Ya. Atau di Lukas 15 nomor 23 yang memikul itu Simon. Tetapi di Yohanes 19 nomor 17 itu Yesus. Nah, gimana itu, Bang? Gitu loh kalau menjawab. Orang Islam lebih tahu. Itu pertanyaan bodoh, Pak. Pertanyaan bodoh. Loh, kenapa? Iya, itu bodoh pertanyaannya. Saya kasih tahu bodoh pertanyaannya. Kenapa kamu membodoh-bodohkan saya, Bang? Patutnya kamu berterima coba kasih kepada saya karena Bible Anda tidak pernah baca. Kamu yang nggak baca. Betul loh. Kamu sok pintar, coba baca lagi. Nah, Coba jadi baca lagi. saya di sini, Bang, yang pintar. Coba baca lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberi Coba aku baca petunjuk, lagi. pengetahuan tentang Bible sehingga orang Kristen Coba tidak baca perlu baca lagi. Bible kemudian Baca datang-datang lagi, dengan baca bilang lagi. bodoh. Gitu. Coba baca lagi. Sekarang siapa yang memikul salib Yesus? Enggak, Tuhan itu begini Toto. Kamu itu kalau lagi diskusi jangan bawa iman. Jadi data per data udah bolak-balik loh dikasih tahu. Pikai ini kalau berbicara dia tidak mengurangi satu titik dalam kitab kamu. Jadi kamu enggak usah emosi. Dia membaca, dia itu Kristen dari kecil sampai umur berapa Pikai kamu Kristen? Dia sekarang Muslim karena dia sudah menghafal membaca semua ayat-ayat kamu dan akhirnya dia bingung dengan isi kitab kamu sehingga dia mendapat hidayah karena dia mencari kebenaran. Nah sekarang dia masuk Islam, dia tahu kedua kitab. Jadi jangan kamu suruh dia baca, dia sudah banyak membaca kitab kamu, bahkan dia hafal, mungkin lebih hafal dia daripada kamu. Masa? Kok masa kamu tanya aja, udah gitu catat, bener Uji, nggak? Bang. Kalau itu aja Uji. so tahu. Ya, silakan Bang, coba kasih tahu aku siapa yang memikul salib Tuhan nih, Bang? Ketika disalib Tuhan di Yunani, Pertanyaannya apa? buat Pertanyaan orang bodoh. Yunani, siapa yang Saya memikul tanya, salibnya? kan saya tanya, kamu bodoh. Pertanyaannya apa? Loh, kenapa bilang terus Tanya siapa yang memikul salib? Enggak, Apa? Memikul salib kamu Yesus. agama Yesus yang memikul salib agama Yesus. kasih, Oke, agama udah. kasih. Kan saya tanya, pertanyaan lu bodoh. Kalau Saya jawab. kalau ditampar Saya jawab. pipi kiri dikasih pipi kanan. Kalau anak kau diperkosa, kasih lagi anakmu satu lagi gitu itu. Jadi Ya kan bodoh lagi kan. Bodoh lagi. jadi iya memang kau Bodoh lagi kan. kalau diperkosa lagi kan? istri Bodoh kamu lagi kan? kasih Bodoh anakmu gitu. Jadi emang Bodoh begitu lagi kan? konsepnya. Kan bodoh Ya lagi kan? kan. Bodoh. Bang Toto diskusi Bukan lagi, mulut diskusi kamu Kamu yang cakap keluar bodoh, seperti kamu itu. membodohkan Coba. kita kamu. Pertanyaannya Saya. apa? Ah, Pertanyaannya Kami apa? hanya membacakan kembali apa yang ditulis dalam kitab kamu. diajarin Yang dari pertanyaan apa? tadi sopan-sopan Pertanyaannya bilangin apa? orang bodoh. Pertanyaannya siapa yang memikul salib? Jawabannya apa tadi? Dari mana ke mana? Ya udah pokoknya intinya siapa yang memikul salib dulu? siapa Bodoh yang kan? memikul Pertanyaan kan salib? pertanyaan bodoh kan? Ke Jakarta, ngengklek. Pertanyaan bodoh kan? Pertanyaan bodoh kan? Nih saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Yang memikul salib Kasih yang namanya jadi Yesus. macam mana? Pertamanya Yesus, yang memikul salib pertamanya Yesus. Ya. Terus dalam perjalanan Yesus kelelahan, dibantulah sama Simon. Oh Tuhan kelelahan Bang, di mana kamu jumpain? Bodoh lagi kan pertanyaan bodoh lagi kan? Ganti oleh semua. Pertanyaannya bodoh lagi kan? Pertanyaannya bodoh lagi kan? Tidak ada pertanyaan bodoh Bang. Saya Bukan, tanya, tapi di mana ada itu tanya sifat kamu bodoh lagi kan? bahwa Bukan Tuhan sifat itu Tuhan. capek diganti sama manusia. Ternyata manusia lebih kuat dari Tuhan. Sekarang tanya. Yesus Tuhan bukan menurut kamu? Siapa yang mempertuhankan Yesus itu antikristus? Saya tanya, Yohanes saya 1 tanya. nomor 4, Saya bodoh lagi kan? Bodoh lagi kan? Bodoh lagi kan? Saya tanya Yesus Tuhan bukan? Bung, ini ajaran kasih Bodoh yang lagi kamu bilang kan? kasih gitu. Aku mau menjelaskan sebentar ya. Yang bodoh itu kamu apa siapa sebentar ya? Saya Sebentar. tanya Yesus Tuhan bukan? Ya bukan
Bukan. Manusia dia. Manusia kan? 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, barang Manusia siapa yang kan? tidak percaya Yesus sebagai manusia, Manusia kan? dia Manusia kan? antikristus. Bodoh kan? Gue tanya. Manusia Jadi bisa di salah sini apa? yang ditanya bukan Yesus Tuhan atau tidak, siapa yang memikul salib Tuhan kamu ini? Bolak balik lagi kan? Loh. Bodoh lagi kan? Bodoh lagi kan? Bolak balik kan? Pertanyaannya kan? Masa diulang-ulang terus? Yang Bodoh bodoh lagi kan? itu Bang, 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh Saya ulang karena lagi. percaya Kristus, katanya Paulus. Memang kamu bodoh, jadi Saya nggak perlu jawab kami lagi. membodohkan Saya Anda. jawab lagi. Jawab pertanyaan. Benar, jawab tadi lagi. aku udah Tetapi tidur, sebagai aku harus orang yang pergi ke berada dalam perangkat. ajaran yang benar, Eh, kami di sini untuk edukasi, tidak membodohkan Suara kamu. aja Ya. gede. Kamu sudah Otaknya bodoh. bodoh. Toto, kamu bilang kan si Yesus itu manusia. Pertanyaan saya, kenapa kau Tuhan kan? Kenapa kau sembah? Yesus dari dulunya Tuhan gimana? Dari awalnya udah Tuhan. Dari dulu, dari dulu. Nah, tadi kau bilang, tadi pertanyaan kau yang bodoh ternyata. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan nggak? Bukan. Nah, nyapain dia? Tentu dia capek. Sekarang dia bilang, kenapa kamu nyembah dia? Orang emang dari dulu dia Tuhan. Saya bilang, Yang bodoh itu pertanyaan- kamu. Kamu yang botol. Jelas yang botol. Pertanyaan pimpang-pimpang. Bodoh. Pelin-pelan kau. Gaya lu kok Botol kau. Ternyata kau botol. Nanti kalau anak kau diperkosa, kasih anak kau satu lagi ya. suara lu suara bego. Kasih satu lagi anak kau, Anda biar ini enak kan gitu menjadi loh. perwakilan sama Kristen naik di atas. Jadi tidak-tidaknya kamu mendapat mengasih Lu referensi pertanyaannya sama bodoh, mereka pertanyaannya bodoh, bahwa bener, ini loh bodoh, jawaban pertanyaannya ketika ditanya. Siapa Pertanyaannya yang bodoh, memikul pertanyaan. salibnya Yesus itu? Oke, beritahu kami. Di dua Pertanyaannya penulis, tidak bodoh di tiga macam penulis mana? mengatakan Orang ada yang botol memang masuk Simon, Kristen. ada yang Yesus. Padahal yang Semua disalib ini Kristen adalah itu memang Tuhan. otaknya botol, isi tae. Pertanyaannya bodoh banget. Pertanyaannya bodoh. Silakan jawab. Siapa yang memikul salib Yesus? Memakan Kalau memikul dia Yesus. bergantian karena capek Tuhan diganti sama manusia, saya minta ayatnya di mana? Ya udah, sekarang kita nggak usah lari ke situ, Pikai. Oh, Biar manusia Al-Hidayah. disembah. Aku mau pengen tahu dia ini bodoh atau enggak. Ya, sebentar ya. Kita di sini edukasi, satu-satu. Ya, edukasi. Terara. Masih Jadi mau kalau di tidak terjawab ini kemudian bagaimana dia menjadi Kristen yang percaya akan penyaliban Tuhan itu? Tuh. Ayo jawab toh, botol. Saya mau tanya. Kalau penyaliban ada nggak? Loh, kenapa kau bertanya? Enggak, saya tanya Ini dulu. Tuhan loh, Saya dalam tanya Islam dulu. tidak ada Saya namanya tanya dulu. jangankan Tuhan Nabi saja tidak Muter disalib. muter Saya itu tanya orang dulu, saya botol tanya itu memang. Saya dulu. Penyaliban. Sekarang jawab. Jawab Siapa yang memikul salibnya Saya Tuhan tanya itu dulu. sampai disalib Tuhan? Saya itu bodoh Jawab. banget pertanyaannya. Saya tanya ke kamu. Totok yang Penyaliban membuat penyaliban nggak? totok. Ada penyaliban Botol. nggak? Toto, sebelum Menjadi Bapak bahan bertanya, ketahuan Bapak penyaliban jawab nggak? dulu. Saya tidak tahu. Saya udah tadi berapa kali Baru dijawab ditanya. beberapa kali. Mbak si Toto ini harusnya Jangan dia berbicara dengan sesama etnik dia. Totok botol. Kamu bicara sama Kodonditan. Kalian kan satu etnik tuh. Apalagi itu? Jadi kamu lebih percaya. Orang tanya. kayak gitu Saya kok tanya, datang ada ke penyaliban tempat nggak menurut botol. kamu? Ada penyaliban nggak? Ada Makanya penyaliban orang nggak? botol masuk Kristennya itu. Ada penyaliban nggak, saudara-saudara? Sabar. Iya. Ada penyaliban nggak? Menurut saudara ada penyaliban nggak? Kalau menurut Paulus Yang tidak. dibahas ini di Kristen. Ini Kristen dulu, Bang. Siapa Iya, saya yang memikul tanya, ada salibnya penyaliban Tuhan nggak? ini? Coba Menurut jawab. Bapak ada penyaliban nggak? Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada penyaliban itu buatan Ansip Romawi. Menurut Bapak ada penyaliban nggak? Tapi kalau Anda percaya ada penyaliban, ya buktikan yang tersalib ini Tuhan. Saya Dengan tanya, cara apa? Saya Siapa tanya, yang ada memikul penyaliban salibnya nggak? dulu? Saya Saya tanya belum penyaliban. bertanya jam berapa dia disalib, apa kalimat terakhirnya, apa warna pakaiannya, gitu loh. Saya Akan tanya banyak yang begitu, menampul Anda. ngomong bulat belit kan? Aduh, otaknya kemana? Saya tanya ada penyaliban nggak menurut Bapak? Tidak ada. Loh, berapa kali kau jawab? Penyaliban itu buatan Ansip Romawi, mengadopsi dari ajaran pagan. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada Menjadikan penyaliban. satu sosok, dijadikan tumbal untuk penebus dosa, padahal itu dari Mitra, dari Zeus, Hercules, gitu loh. Ya, jadi tidak ada penyaliban. Jadi tidak ada penyaliban. Sekarang ketika Anda sebagai Kristen percaya tersalibnya Tuhan, siapa yang memikul salibnya Tuhan? Jawab. Ya, jadi tidak ada penyaliban. Toto, haya, saya mau kasih tahu kamu lah. Di dalam Bible kamu tidak ada penyaliban. Di Mazmur 91 menolak klaim atas penyaliban terhadap Yesus. Allah mendengar tangisannya, doanya.
menghilangkan rasa takutnya. Mazmur 91 ayat 15. Ayat 5, ayat 3. Dan menyelamatkannya dari penangkapan. Mazmur 91 ayat 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku Banyak akan kalau menyertai jam dia tadi. dalam kesesakan. Bagaimana ini toh? Boleh terjawab nggak ini? Siapa Bukan yang itu. memikul salib Tuhan nih? Aduh, Boleh. Bapak Bagaimana tahu jadi saya ngomong Kristen ya kalau berapa kali. begini? Menurut saya Satu tanya dulu. persoalan yang pokok yang tidak boleh terjawab oleh manusia, ternyata imani saja iman buta. PKI, saya mau tanya PKI. PKI saya mau tanya. Oh, PKI kenapa ada kamu tanya sama saya? Kau Menurut jawab saja dulu. Siapa menurut yang PKI memikul ada salib penyaliban nggak? Nggak ada Tuhan? ya. Menurut PKI nggak ada penyaliban kan? Hah? Menurut PKI nggak ada penyaliban kan? Anda telah di... Oh, madam turun. Kenapa main report Host. ini oten-oten nih? Host. Jangan main Madam, report lah. madam Kalau turun, pengacut host. pengacut aja. Jangan main report. Menurut PKI nggak ada Sekarang penyaliban kan? Di dalam ini enggak ada yang dibahas Nggak di sini. ada. Enggak ada atau ada. Itu kepercayaan Menurut Anda. PKI nggak ada Jadi penyaliban kan? Anda sebagai Kristen, perwakilan Kristen naik di atas, saya nanya nih, siapakah yang memikul salib Tuhan dari tempat dia ditangkap di Getsemani sampai ke Golgota? Siapa yang memikul salibnya? Ini saya jawab sekali lagi ya. Pertama-tama yang ngangkat Yesus. Karena Yesus kelelahan, dibantu sama Simon orang Genere. Baik, ayatnya di mana, Bang? Kok ayatnya? Cari ada itu ada. Enggak Kok cari? ada. Yohanes satu perikop dari Yohanes 19:17 sampai 19 itu Yesus yang mikul, enggak ada Simon. Nah, Di yang mikul. Matius Dengerin dulu 27 dong, 32 itu Simon, enggak ada Yesus. dengerin dulu, Sekarang jangan ngomong siapa yang aja. memikul Katanya salibnya? dijawab, nggak mau dijawab, nggak ngomong terus. Oh, aneh orang. Enggak Oke, bagi data nyambung. dulu Di sini secari. berbicara Bagi data. data ya. Gimana sih? Dijawab, Iya, aku ngomong dapat terus. peringatan tadi teman-teman. Mungkin Medam juga kerepot tuh tadi. Sekarang ketika ada kronologi penyaliban Tuhan, apa buktinya bahwa ini tidak benar karangan manusia? Ternyata periwayatan penulisan ini bertele-tele. Mana mungkin dua sosok yang tersalib, yang dua sosok memikul salib? Pertanyaannya apa? Jadi untuk membahas penyaliban ini, awal-awalnya dulu, kalau penyaliban, betulkah Yesus ini tersalib? Maka kita cari dulu. Contoh, memikul salibnya dikatakan bergantian teman-teman. Ini justru membuatkan kekristenan itu malu sendiri. Kenapa Tuhan boleh capek, manusia malah menggantikan Tuhan? Berarti Tuhan itu dikalahkan manusia. Nah, saya bacakan Bang Alidaya dari Yohanes 19, 17 sampai Nah, silakan. 19. Di Yohanes 19 kok. Dengerin Perikop. PKI. Kamu diam aja dulu Bang. Ini tempat belajar Bible sama Anda. Jadi biarkan aja Koko dulu membaca. Coba bacakan Ya udah. Yohanes 19 satu perikop kok. Ada Yohanes 19. Yesus berkata, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. 18-nya, dan di situ ia disalibkan dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dengan dua orang lain. Sebelahnya menyebelah Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasangnya juga tulisan di atas kayu salib, yaitu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di kota, dan kata-kata tertulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, di sini tidak ada kata Simon. Silakan dilanjut. Nah, silakan sekarang kok di ayat ini ada nggak satu perikop ini ada nggak Simon? Tidak ada. Saya Coba tadi baca dari nomor satunya. Yohanes 19 dari nomor 1. Coba cari ada Simon nggak? Nggak ada Simon di situ. Ada, nanti saya baca Jadi ya. kenapa saya ini berani membahas itu, menampul teman-teman Kristen punya keimanan yang buta-buta, karena memang mereka tidak membaca Bible. Kalau mereka tahulah beginilah dasar Bible itu, tidak mungkin jadi Kristen. Karena itu kontradiksi, berarti itu karangan manusia. tidak ada, nggak ada. Saya baca dari 1991 nggak ada kata Simon. Nggak ada di situ. kan? Nggak ada Simon Nggak ada. kan? Nggak ada. Nah sekarang coba di Matius. Matius Matius 27. Dari nomor 20, 30 lah. Dari nomor 30. Sampai 35. Ada nggak nama Yesus? Nggak ada.
Nggak ada Nggak kan? ada. Nah, Nggak ada. berarti apa jawabnya yang tepat? Oh, kamu ketahuan. Sampai Berbohong baca lagi. Lukas 23 Imani saja. Iman, Itu ajaran gereja. bodoh. Gitu Lukas kan? 23 ayat 26 baca. Lukas 23 ayat 26 Sebentar, saya bukakan Lukas 23 ya. 26. Pak, jangan guna bahasa kasih itu lah, Pak. 36. Sekali lagi Simon di situ. Baca 26. Mohon maaf Bang Toto ya, bukan merendahkan Anda, tapi Bible Anda pernah saya makan sampai saya masuk Makan apa? Islam. Makan combro, otak combro. Oke, Bang Coba. Simon. Baca Oke. 26. Ketika mereka ita dulu ini ku bacakan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di bahunya supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Apa tuh? Apaan Ada tuh? pergantiannya di situ, enggak ada. Itu langsung Simon. Bodoh lagi. Itu diletakkan di bahu Simon. Coba dari awal. Enggak ada itu. Saya sudah baca Bible Anda. Baca, Tidak ada di situ. baca bodoh. Dua orang Bodoh, baca yang dituliskan bodoh. berbeda. Apaan sih? Bahasanya bahasa. Bukan Tidak bodoh ada itu kebangetan. pergantian. Bodoh Tidak ada. itu 26 baca lagi 26. Tidak ada di situ pergantian Bang, tidak ada. Kamu bilang tadi Tuhan capek Saya baca lagi ya, saya baca lagi ya. Baca lagi ya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene. Yang Saya di band permanently loh, kayaknya ada yang report ya. Ada. Tadi ada dapat kabar juga. Permanen, Saya Bu. juga dapat Iya, pergantian tadi. permanen. Iya, hilang. Ini saya akun satu lagi. Bener-bener hilang. Nggak apa-apa sih, saya nggak ada masalah. Bisa buat lagi. Itu bukan sesuatu yang... Saling follow. Tapi permanently tiba-tiba saya masuk ke akun saya yang kedua, maka saya bingung loh kok bisa. Ya, udahlah nggak apa-apa. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang. Tidak ada di situ. Ketika Yesus capek, seorang ditahan untuk menggantikan. Tidak ada. Berarti bodoh lagi itu. Aduh, ampun tobat mulai. Bodoh. Kamu yang tadi ajaran kasih Nahan dan buat apa, kasih, nahan buat kalau apa, dikira dari Itu tadi nahan kamu buat naik apa? di sini Bang, sudah 20 kali Bukan. kamu membodohkan saya. Bukan, Ini nahan buat beruntungnya apa? kamu naik di Kumal Muslim. Kalaulah kami naik di roomnya Kristen Tuh, udah dengan ketahuan berbicara marah. ayat Udah ketahuan Alkitabiah dengan Ketahuan tidak ada marah. membodohkan satu Ketahuan kali pun marah. kami di-kick. Ketahuan marah. Ketahuan marah. Toto, kenapa kamu nggak jujur? Kau Itu bilang ada- ketahuan udah marah ayatnya dari 26. tadi, mulut kamu bilang bodoh lah, botol. Ayat 26. Sementara Ada si 26. Pikai agak suara keras saja kau bilang dia marah. Kenapa kalian nggak jujur? Kalau memang agama kamu benar, kamu jangan gitu bicaranya. Katanya agama kasih. Itu ada ayatnya. Itu ada ayatnya. Udah kamu Zong kamu ya, zong. sudah tampul. Itu ada ayatnya. Ayat Coba gini dulu. Coba saya bacakan di Matius 27. Dasar agama penjajah. Jangan Di Matius gitu. 27. Picai. Kemudian Oke. siapa Di ini Matius satu 27. orang mbaknya ini? Kalian maka juga mereka sampai berilah mereka- kesempatan Toto itu untuk membacakan. Jangan Aduh, kamu nggak dengar dia ngomong apa? Aduh, dari tadi kamu bilang dia bodoh. Dan silakan dibantu. bukan beri kesempatan. Iya, sekarang kami memberikan kesempatan karena saya Nyerocos lah orang dia botol. Itu ayat pertentangan. Gak bisa kayak gitu kamu. Sudah Sudah 4 bisa kali menjawabnya. dibagi, Pak. Sudah 4 kali dibagi. Kalau di Ya, dalam tak ada apa kalau yang di dibilang, dalam bilang bodoh, bodoh. kalau di live-nya Kak teman kamu, kami itu pasti di mute, dicampakkan. Ini dari tadi dikasih waktu dari tadi, dikasih reference, dikasih ayat, tidak dibuang titiknya pun tidak dirubah. Tahu-tahu ngomongnya bodoh. Untung Kristen naik. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana polemikus ini menanggapi Alkitab dengan cara logikanya, dengan cara pola pikirnya yang salah. Dia menafsirkan Alkitab semaunya saja. Ya, dia lebih parah lah dari Ustadz Juma. Tapi kalau dalam hal ini ya kita belajar bahwa dalam mencopot ayat dari Alkitab itu tidak baik, itu tidak benar menurut saya. Karena Alkitab itu menyambung ya. Kalau di dalam PL ya ada kaitannya juga dengan PB. Jadi nyambung gitu. Tidak boleh kita copot-copot ayat, copot sini.
Nggak boleh. Nanti itulah yang membuat kita itu salah paham tentang kekristenan. Kita salah paham siapakah Yesus itu, kenapa dia datang. Nah itulah yang menjadi salah paham kita. Kalau kita salah memahami Alkitab dan kekristenan. Kita ngerti bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam Yesaya bahwa ada datangnya seorang penyelamat yang akan menyelamatkan manusia. Dia akan mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Jadi di dalam perjanjian baru juga itu akan digenapi di dalam diri Yesus yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya gitu. Bayangkan korban yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, percayalah kepadaku maka engkau akan selamat. Kalau tidak percaya kepada Yesus maka engkau akan binasa. Malah mau kita pilih jalan yang bengkok atau jalan yang lurus atau jalan yang sempit. Mana kita harus pilih? Itu tergantung pilihan kita. Ya. Sekali lagi kepercayaan kita kepada Yesus itu adalah pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Tetapi kita sebagai orang Kristen menyampaikan bahwa ini dia jalan menuju surga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan menuju ke Bapa kalau tidak melalui aku, atau melalui Tuhan Yesus. Ya. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen, marilah kita teguh di dalam iman kita. Supaya kita jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran yang saat ini beredar. Marilah kita berdiri dengan iman yang kokoh kepada Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya iblis tidak mengganggu kita, supaya iblis tidak menggoda kita. Karena pedang itu adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyimak video ini dengan cerdas. Jangan salah tanggapan. Jadi video ini dibuat supaya kita dicerdaskan. Oke, sekian saja tanggapan saya. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan komentar-komentar yang baik Bapak Ibu Saudara. Dan biar melalui channel ini nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.